Rasul menyebutkan syukur nikmatku dan memperbaiki ibadahku. Menunjukkan apa Bapak sekalian? Bahwa mensyukuri nikmat yang hakiki itu adalah dengan memperbaiki ibadah. Itulah bentuk kesyukuran yang sejati. Bentuk syukur yang sejati itu memperbaiki ibadah. Salah satu ibadah yang paling utama yang Allah sebutkan dalam surat Kautsar, kalau kamu mensyukuri nikmat, fasholli, sholatlah. Terusnya apa? Fasholli li rabbika, karena Tuhan. Karena Allah tahu banyak orang yang sholat bukan karena Allah. Betul tak? Ada itu orang yang sholatnya karena ibu pamer, apalagi kalau itu kampanye. Itu namanya sholatnya orang politik kan begitu kan? Bapak ini anak masjid, padahal ada udah dibalik pada bawah. Kemudian dari bawah, meskipun kita tidak boleh juga usul-usul Pak yang boleh. Pak ini pasti nggak boleh. Yang namanya hati itu urusannya dengan Allah. Kita kalau ada orang pergi masjid, alhamdulillah, Tuhan. Dulu Pak Bu, di zaman Nabi itu kalau ada orang nggak mau masjid, itu ditakziahi, tahu nggak Bu ditakziahi? Kita orang meninggal. Itu kalau di zaman Rasul kalau ada orang masjid, jangan-jangan meninggal orang ini, jangan-jangan sakit orang ini, maka berebut kemudian darah. Itu dulu. Tapi kalau sekarang ada apa ada? Subhanallah. Itu dulu di zaman Nabi sampai seperti itu kosong. Dan sholat yang kita diperlukan Bapak Ibu sekalian, masya Allah. Jujur, kita kalau nikmat umur saja nih Pak Bu, nikmat umur ini rata-rata kata Nabi, umur umatku itu berapa tahun Pak Bu? Akmalu ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Oke lah. Berarti kita ambil tengah-tengahnya jalan. Rata-ratanya 65. Jadi kalau yang 60 itu ya insya Allah ya harus siapkan. Siap-siap, meskipun yang namanya malaikat Israel ini tidak kenal waktu ya. Kalau mengajarnya sudah tiba, tidak akan bisa kita munculkan maupun kita masukkan. Bapak Ibu sekalian, ternyata subhanallah, jujur kalau kita mau muhasabah, ternyata banyaknya umur kita ini lebih sering untuk kita gunakan bukan untuk ibadah. Subhanallah. Kita kalau jujur tidur kita 8 jam Pak Bu. Normalnya itu 8 jam. Nah, saya juga pernah baca buku, ada catatannya, orang kalau tidurnya sehari 8 jam saja, 8 jam kali 65, bukan 65. Artinya begini ya, 65 itu dikurangi lagi itu. Masa anak saat balik itu nggak dihitung. Orang balik itu rata-rata 15 tahun. Jadi kalau 65 dikurangi 15 tahun ya berapa? 40 tahun, nah itulah usia produktif kita yang dicatat. Jadi 1 sampai 15 yang dicatat tuh. Udah berkurang ini, jatah kita 50 tahun. Kalau dikurangi lagi tadi 8 jam setiap hari selama 50 tahun, nanti silakan itu, insya Allah sama. Kira-kira 16 tahun 7 bulan. Kita bulatin dah 17 tahun. Itu jadi 8 jam setiap hari. Belum lagi yang kena penyakit tumor, ada yang suka molor. Udah lagi 8 jam, pangkau ya, kalau dibangun 12 jam. Masya Allah, habis waktunya untuk itu. Ya, 8 jam itu saja 16 tahun, 7 bulan. Belum lagi nonton. Ini kalau biasa malam berapa? Nonton TV-nya, belum lagi grooming-nya, ngobrolnya, bisa 4-5 jam. Saya pernah hitung-hitung itu seimbang ternyata antara tidurnya 8 jam, nonton kira-kira 4-5 jam, kemudian apa lagi itu? Ya macam-macam itu ternyata 50 tahun habis untuk itu. Padahal kalau kita sholat, andai kata misalkan sholat kita
paling bagus itu 5 menit lah. Kali 5 berapa? 25 menit ya. Nanti tidak sendiri ya. Saya pernah menghitung 10 menit itu. Andai kata rata 10 menit itu kalau sholatnya 2 menit. Jadi yang mayoritas 2 menit lah kita. Rata-rata 25 menit sudah paling bagus. 2 menit ya, kali 5 itu 10 menit. 10 menit itu kita kalau kalikan 50 tahun, 10 menit ya, itu ternyata hanya dapat 2 tahun. 2 tahun sholatnya. Jadi ukurannya ya Allah, kalau dibandingkan tidurnya 17 tahun, 4 tahun, untuk apa lagi? 25 tahun seterusnya ya Allah, hati kita mau bisa. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengampuni kepada kita. Tetapi mestinya kita terus berpikir, apa kira-kira bekal Allah beri kita ini jiwa, Allah beri kita ini raga, Allah beri kita ini harta. Ini semua adalah sarana-sarana yang bisa membuat kita semakin meningkat. Makanya umur kita itu harus berkah. Apa Bu? Berkah itu yang kita minta. Meskipun Nabi itu umurnya 63 tahun, tapi berkahnya sampai sekarang ini. Kenapa? Sholatnya kita beliau dapat, puasanya kita beliau dapat, ngajinya kita hari ini beliau dapat semua pahalanya. Sebabnya apa? Beliau mengajarkan semuanya. Itu namanya usia berkah. Imam Asy-Syafi'i, beliau itu umurnya 45 tahun kira-kira. Beliau sudah wafat. Tapi siapa yang pernah Imam Syafi'i? Kitab-kitab beliau dikaji semua di hari ini. Itu namanya berkahnya. Meskipun umurnya 45 tahun, tetapi pahalanya terus mengalir sampai hari ini. Nah inilah yang perlu kita pastikan. Umur boleh Engkau tetapkan ya Allah, tetapi yang selalu kita pikirkan bagaimana caranya agar umur yang sudah ditetapkan oleh Allah agar tidak mungkin maju maupun mundur, tetapi seakan-akan bisa berumur 500 tahun, bisa berumur 100 tahun. Allah sudah berikan solusi. Salah satunya apa? Selalulah kita mencari amal-amal yang multi efek. Pak, Bu, multi efek. Jangan sampai aneh aja, yang penting mas saya sendiri. Ya itu nanti untuk diri kita sendiri. Sholat untuk diri kita. Ya, puasa untuk diri kita. Tapi bagaimana caranya? Multi efek. Rasul berikan saran. Salah satunya sedekah dari yang multi efek. Bukan untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain. Masjid ini sepanjang masjid berdiri, semua orang yang menyumbangnya insya Allah dapat kiriman ketika dia meninggal. Insya Allah. Ini namanya sedekah jariah. Tidak seberapa yang kita keluarkan, tapi efeknya sepanjang dimanfaatkan. Itu namanya orang yang berpikir cerdas. Kalau prinsip ekonomi modal sedikit, mau untung banyak, modalnya masih berapa? 500 perak, 100.000, 2.000, 10.000, 100.000. Kalau kita masuk ke Mega Mall, 200.000 nggak ada rukunya, ya? Masuk ke masjid, ya Allah, sepanjang-panjang umur. Ini yang punya harta yang pertama. Setelah saya punya harta, masih ada peluang. Nah, ada peluang. Al-ilmin yuntafaku. Nah, punya ilmu, nggak punya harta, nggak punya duit, harus punya ilmu makanya. Ilmu kita ajarkan. Meskipun kata Nabi satu ayat, balighu anni walau ya Allah. Walaupun satu ayat, hadisnya sahih. Balighu anni walau ayat. Makanya saya minggu kemarin dikirimi email sama kawan-kawan. Bukan email, di Facebook. Orang Amerika yang hanya bisa Al-Fatihah baru masuk Islam, bisa Al-Fatihah lalu kemudian apa? Dia di depan masjid, begini nih, dia baru malam, bacaannya pun bukan bahasa belepotan, ya. Tapi dia terlalu pede sekali, percaya diri, langsung maju ke depan masjid, baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu gimana caranya. Gimana orang Arab, orang Amerika, bahasa Inggris, baru kenal Islam, sedikit tahu tentang Al-Quran Al-Fatihah, lalu dia saking pedenya di depan jamaah membaca Al-Fatihah.
sambil menangis dengan air mata. Ternyata setelah ditanya kenapa, saya bersyukur dapat hidayah. Pernah Bu kita nangis jadi orang Islam? Ya Allah, syukur saya dapat orang Islam. Ini baru jadi orang Islam, nangis dan bersyukur dapat hidayah. Kita kadang-kadang dari lahir tidak pernah merasakan nikmatnya iman ini. Mensyukuri nikmat Islam ini. Ini orang itu namanya hidayah. Subhanallah. Walaupun satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya sering katakan, orang yang paling besar itu guru-guru TK. Guru-guru TK. Kalau saya ini ngajar di politeknik, misalnya zaman politeknik, namanya orang yang dewasa ini ada. Makanya di politeknik ya. Anak yang sudah dewasa, mahasiswa ini susah Pak. Ibarat orang itu sudah jadi batang susah. Boleh diterima itu ya. Susah begitu ya. Kadang-kadang di depan kita, ya Pak, tapi begini di belakang kita, begitu ya. Tapi anak kecil itu Bapak Ibu sekalian ini umurnya panjang. Makanya guru-guru TK itu amal jariahnya panjang. Sepanjang bacaan yang dia ajarkan, sepanjang itu pula dia dapat pahala. Makanya saya kalau kemudian amal ini kita bagikan semua kepada guru TK. Orang yang di rumahnya, misal bapak sibuk, ibunya sibuk, nggak sempat ngajarin. Nanti pahalanya kita yang punya anak, kita yang susah lainnya, yang dapat pahala guru-guru. Mohon maaf ini. Artinya apa? Di rumah juga perlu pembinaan. Siapa yang membina? Orang tua. Ya. Oleh karena kita sholat, anak kita bisa sholat. Oleh karena kita baca Al-Quran, anak kita bisa membaca Al-Quran. Ini umur yang berkah, multi efek, ilmu yang dimanfaatkan. Termasuk juga anak yang sholat tadi.